lisanihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi fasahati lisanihi, ini tentang fasihat lisannya, wa balaghati qauli sallallahu dan balaghah ucapannya Nabi Muhammad SAW. Kalau fasahah itu dalam hal melafalkan dengan jelas, kalau balaghah itu isinya itu ringkas tapi padat gitu. Ringkas padat tapi banyak maknanya. Itu balaghah. Kalau fasahah itu dalam hal mengucapkannya, fasih mengucapkannya sehingga jelas yang didengarnya gitu. Balaghah itu maknanya dalam tapi ringkas. Wa ma fasahatul lisan, dan adapun fasihatnya lisan Rasulullah SAW, wa balaghatul qouli, dan balaghahnya ucapan Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min dzalika bil mahallil afdali wal mawdhi alladzi la yujhal. Dan dari sisi fasahah dan balaghahnya perkataan Nabi, maka Nabi dari sisi itu bil mahal itu menempati al-afdali keutamaan. Wal maudhi'i, dan menempati tempat alladzi la yujhalu yang tidak diragukan lagi, tidak diketahui lagi. Artinya jelas. Apa salamata tabi'in? Satu, salamah tabiatnya. Artinya memang tabiatnya memang coba sempurna gitu dalam hal mengucapkan atau dalam hal kemampuan mengucapkan dengan lidahnya. Wa bara'ata manzi'in. Wa bara'ata manzi'in, dan dan memiliki kelebihan dalam pokok pikiran. Artinya apa yang ada di pikiran itu tertata gitu. Tidak pasang-marit, jadi tata rapih gitu ya. Wa bara'ata manzi'in, dan melebihi pokok pikirannya. Artinya pokok pikiran itu ya bagus gitu. Tidak acak-acakan dalam berpikir gitu. Runut. Wa ijazat maqta'in, dan ijaz maqta'in. Ijaz itu dari mujizah ya, mujizat dari ijaz. Ijaz itu sesuatu yang memang melebihi yang nggak bisa ditiru orang lain gitu. Memang ini dari Allah. Maqta'in perkataannya. Artinya pendek perkataannya tapi padat isinya. Bisa kayak gitu ya, ijaz. Mungkin dikaitkan dengan balaghah. Wa nasa'ati lafzin, dan jelas melafadzkannya. Setiap lafaz itu jelas dilafalkannya. Misalnya ridho gitu kan, takwa itu jelas. Tidak samar kedengarannya, jelas. Wa jazalati qaulin, dan teguh ucapannya. Jadi yang dia ucapkan itu tidak ngambang gitu. Jadi beliau itu mengucapkan itu dengan teguh, mantap gitu ya ucapannya. Wasihati ma'anin, dan sehat maknanya. Artinya tidak cacat maknanya itu, sesuai dengan yang dikehendaki Rasul gitu. Tidak salah menukil kata-kata. Pas gitu dengan yang kejadian sama isinya gitu, sama pikirannya itu pas gitu. Kata-kata itu pas, tidak melenceng maknanya. Wakilati takalufin, dan sedikit memberatkan. Artinya ucapan Rasul itu mudah diucapkan, tidak berat. Ya, mudah diucapkan bagi orang lain yang mau menirunya. Wakilati takalufin, sedikit memberatkan dalam hal pengucapan. Karena ada kata-kata yang susah diucapkan ya. Saya aja kalau mengucapkan itu agak susah, kalau mengucapkan iya disatukan dengan apa itu susah gitu. Tapi Rasulullah tuh semuanya itu berjalan dengan
lancar dan jelas gitu, dan ringan mengucapkannya sehingga jelas ucapannya, kata-katanya jelas. Utia jawami al kalim, diberikan Rasulullah dengan bahasa-bahasa yang lengkap, kalimat-kalimat yang lengkap. Ya. Dari jawami al kalim itu semua perkataan itu bisa menghimpun, gitu. Bisa terhimpun, ada dalam diri Rasulullah. Bahkan Rasulullah bisa mengucapkan perkataan pas gitu. Karena sudah terhimpun di dalam dirinya. Khusus bi bada'il hikami, dan dikhususkan Rasulullah dengan hikmah-hikmah yang baik-baik, indah-indah gitu. Jadi semua penuh hikmah. Kalau kita mungkin kata mutiara lah ya, kata mutiara yang penuh hikmah gitu, indah dengarnya dan mengandung kata mutiara. Wayubariha, dan bisa berpakai menentang. Mana? Wa ulima dan diajari Rasulullah al sinatal arabi, dengan macam-macam bahasa Arab, macam-macam bahasa Arab. Di Arab itu kan banyak suku ya, suku, ada suku Quraisy itu kan, ada suku Hamdan gitu, ada suku Najd gitu kan, ada Hijaz gitu, ada suku Mish'ar gitu, ada suku Tihfah, ada suku Koton gitu, ada Ash'as, ada Wa'il gitu, ada lain-lain. Itu suku-suku yang ada di Arab yang punya bahasa beda dialeknya gitu. Kita aja di Sunda saja kan ada Jawa Sunda Bandung dengan Sundanya Subang beda, dengan Sunda Pantura itu beda gitu kan, dengan Sundanya Banten, Sundanya Tasik gitu kan, Ciamis itu beda. Nah, Rasulullah itu dikasih tahu ya bahasa-bahasa Arab yang ada di Arab gitu, suku-suku Arab. Dari mana taunya? Nah, bahkan yukhatibu kulla ummatin minha bilisaniha. Maka keadaan Rasulullah SAW itu mengajak bicara seluruh umat daripada umat-umat itu ya, daripada Arab, umat yang ada di Arab, bilisannya dengan lisannya mereka, lisannya orang Arab, umat orang Arab itu. Ya, Rasulullah misalnya ngomong dengan orang Quraisy ya bahasa Quraisy, ngomong dengan orang Ansor dengan bahasa Ansor, dengan ahli Hijaz dengan ahli Hijaz, dengan Najd dengan bahasa Najd. Nah itu Rasulullah itu diberi kemampuan bisa memahami ya tentang bahasa-bahasa Arab yang ada di sekitar Arab. Wa yuhawiruha, dan bisa bertanya jawab bilogotiha, dengan logot mereka umat di Arab. Bisa berhubung, bisa bercakap-cakap gitu dengan logotnya orang-orang Arab. Wayubariha, dan bisa menentang gitu dengan bahasa mereka. Biman zai balagotiha, di dalam balagohnya umat yang bisa dipatahkan kalau lagi berdialog dalam hal mematahkan. Hatta kana katsirun min ashabihi yas'alunahu fi ghairi mautinin an syarhi maqalamihi. Sampai keadaan kebagian banyak para sahabat saat Nabi yas'alunahu, bertanya kepada Rasulullah SAW fi ghairi mautinin, pada bahasa yang bukan pada tempatnya gitu. Bahasa yang bukan pada tempatnya, al syarhi kalamihi, tentang penjelasan perkataan Rasulullah SAW gitu. Kok bisa ngomong begini gitu? Apa maksudnya? Gitu. Wa tafsiri qaulihi, dan keterangan tafsir perkataan Nabi SAW. Man ta'amala hadisahu wa siyarahu, barang siapa yang merenungkan tentang perkataan Nabi Muhammad SAW, wa siyarahu, dan perjalanan Nabi SAW, alimah, maka itu akan mengetahui zalika, akan pasohahnya lisan dan balagohnya kaul gitu. Maka orang itu akan mengetahui tentang pasehahnya lisan Nabi dan balagohnya perkataan Nabi. Watahaqahu, dan dia bisa menyatakan dengan jelas tentang itu gitu.
Walaisa kalamuhu ma'a Quraisyin wal Ansor wa ahli Hijaz wa Najd ka kalamihi ma'adzil Mi'syaril Hamdani wa Tihfatal Nahdi wa Qoton bin Harisah al-Ulaimi wa Ash'as bin Quraisy wa Awail bin Hajar al-Kindi wa Gharihim min akyalin hadal maut wa mulkil Yaman. Dan perkataan Nabi SAW ya, bersama dengan ngomong dengan orang Quraisy, ya, perkataan Nabi SAW bersama ngomong dengan orang Ansor, ngomong dengan ahli Hijaz, dan ngomong dengan orang Najd, itu tidak seperti perkataan Nabi Muhammad SAW ma'adzil Mi'syaril Hamdani bersama dengan suku Mi'syar al-Hamdani. Beda pasti ngomongnya. Itu Rasulullah kalau ngomong dengan Mi'syar al-Hamdani tidak seperti ngomong dengan orang Quraisy. Tidak seperti ngomong dengan orang Ansor. Tidak seperti ngomong dengan orang ahli Hijaz dan Najd. Ya. Jadi akan berbeda. Siapa Rasulullah berbicaranya. Kemudian juga dengan Tihfatan Nahdi, dengan suku Tihfah Nadi. Jadi di Arab ada suku Tihfah Nadi, ada suku Mi'syar, ada suku Quraisy, ada suku Ansor, suku Hijaz, suku Najd gitu. Wa Qotoni bin Harisah dan Qoton bin Harisah. Ini suku juga. Beda Rasulullah kalau ngomong dengan orang Qoton bin Harisah, beda dengan orang Quraisy, beda dengan orang Mi'syar. Ulaimi, suku Ulaimi. As'as dan As'as bin Quraisy, bin Qais. As'as bin Qais. Wail bin Hajar al-Kindi, Hujar al-Kindi. Atau suku Wail bin Hajar al-Kindi. Awagahim dan lain-lainnya mereka yang ada di suku yang ada di daerah Arab. Min akyali Hadramaut, daripada kerajaan-kerajaan kecil Hadramaut ya. Wa mulkul Yaman, dan raja-raja Yaman. Kalau akyal itu kerajaan kecil, kalau muluk tuh kerajaan besar. Dan kerajaan kecil Hadramaut dan kerajaan-kerajaan Yaman. Wanzur kitabahu ila Hamdan. Maka dan tengoklah kitabahu, suratnya Nabi Muhammad SAW ila Hamdan, kepada suku Hamdan. Analakum firo'aha. Nah ini suratnya nih. Rasulullah menyurati suku Hamdan dengan perkataan innalakum firo'aha. Sesungguhnya kamu memiliki firo'aha, tanah darat yang tanah daratan yang tinggi. Nah, firo'aha, tanah daratan ini bahasa Hamdan ya. Firo'aha itu tanah daratan yang tinggi. Nah, itu suku Hamdan. Wawiha toha, dan wiha toha, yaitu tanah daratan yang rendah. Wiha toha. Ini bahasa Hamdan nih. Wa azajaha, dan tanah tandusnya bagi mereka. Takuluna, kalian semua memakan, memiliki ya, ilafaha, akan umpan binatang ternak. Artinya kalian memakan di tanah-tanah tinggi, tanah yang rendah, tanah yang tandus, untuk memberi makan terhadap binatang ternak sebagai umpannya, sebagai makanannya binatang ternak. Wa tara'auna ifaha, dan kalian itu mengembala ifaha di tanah yang tidak bertuan. Ya, ada di daerah Hamdan ada tanah yang tidak dipunyai seseorang gitu. Nah, itu dipakai sebagai tempat gembalaan. Nah, ifaha itu tanah yang tandus, pakai ifaha bahasa Hamdan ini. Lana min dif'ihim, bagi kami min dif'ihim, daripada binatang ternaknya. Kami memiliki binatang ternaknya yang dikembalakan di tempat mereka. Wasyromihim, dan daripada buah-buahan kurmanya, pohon kurma, buah-buahan pohon kurmanya. Nah, siromihim itu bahasa Hamdan, pohon kurma, bukan nahlun. Nahlun kan pohon kurma untuk orang Quraisy, tapi untuk bahasa Hamdan itu siromun. Masalamu bil misak, selama kalian menyerahkan bil misak dengan perjanjian. Nah, ini mungkin suku Hamdan mungkin ketika Rasulullah SAW itu menaklukkan Arab ya, mereka berbanding masuk Islam, mungkin ini adalah perjanjian-perjanjian yang ditulis Rasulullah kepada suku Hamdan ya. Wal amanati, dan selama kalian menyerahkan dengan amanah.
dengan perjanjian dan amanah. Artinya sesuai dengan perjanjian berapa bagian Rasul ya gitu untuk menjalankan produk pemerintahan di Madinah. Sesuai dengan amanah mereka, jangan sampai mereka itu hianat. Misalnya buah kormanya sekian, di aku sekian gitu ya. Sesuai dengan kenyataannya. Walahum minas sadaqatis nalbu wan nabu wal fasilu wal faridu wada adaqinu wal kafshuru al huwari. Dan bagi mereka, milik mereka daripada sedekah zakat, zakat mereka analabu unta jantan. Wanabu unta betina, atau kan ini unta aja pakai nalabu wanabu. Nah, ini bahasa Hamdan. Rasulullah dari mana tahunya? Diajari oleh Allah. Gitu. Jangan karena Rasul itu adalah semua mukjizat para nabi itu ada di Rasulullah. Sementara mukjizat Nabi Adam kan kata Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Nah, pasti Nabi pun juga begitu karena Rasulullah adalah bisa menghimpun semua mukjizat para nabi, maka Nabi Muhammad pun juga akan itu Allah mengajarkan kepada Muhammad nama seluruhnya termasuk bahasa-bahasa ini. Gitu. Analabu unta jantan wa nabu unta betina. Wal fasilu dan anak unta. Al faridu dan sapi. Bakoroh tuh. Bakoroh bahasanya warokok. Bakoroh kan ini faridu sapi itu bahasa Hamdannya. Sapi itu bakoroh kalau bahasa Arabnya Arab Kuras ya. Tapi di bahasa Hamdan ini al faridu. Wal faridu. Rasul dari mana tahunya? Allah ajarkan kepada beliau ya tentang bahasa-bahasa yang ada di daerah Jazirah Arab. Ada jinu yang tua umurnya, sapi yang tua umurnya. Wal kabesul huwari dan kambing biri-biri yang jantan, huwari jantan. Wa alaihim piha dan wajib sama mereka piha di dalam sedekah dalam zakat itu as-soligu. Soligu itu binatang ternak ternak apa nih? Asoligu binatang ternak. Yang tadi dari sapi dan kambing ya. Asoligu itu wajib atas mereka zakat ya. Tidak pinjam zakat asoligu yaitu binatang yang antara kambing dan sapi ya. Wal qarihu dan anak-anaknya. Nah, ini bahasa Hamdan ya. Wal qarihu dan anak-anaknya. Wa qalahu linahdin dan perhatikan surat Nabi kepada suku Nahdi. Allahumma barik lahum fi mahdina wa makhdina wa madzaqina. Nah, ini beda lagi nih. Ini bahasa suku Nahdi. Allahumma barik, wahai Allah, wahai Tuhanku, barik berkahilah lahum bagi mereka suku Nahdi fi mahdina pada susu murni. Air susunya murni mereka. Wa makhdina dan air susu campuran. Mahdina pakai H ya, itu air susu yang murni. Wa makhdina pakai Ho, air susu campuran. Wa madzaqina dan air susu secara umum nih, enggak ada campuran, enggak ada murni. Wa madzqina dan susu, air susu saja. Nah, ini bahasa suku Nahd. Wa ba'as ra'iyaha dan lepaskanlah ra'iyaha akan pengembalanya, artinya dipersilakan pengembalanya itu masuk ke daerah yang ada rumputnya gitu. Fidarasi di dalam dasri di dalam rumput yang hijau, dalam lapangan yang berumput hijau.
keberkahan lahum bagi suku Nahdi. Halo, wal waladi. Wa barik lahum, wahai Tuhanku, barik lahum. Dan berilah keberkahan lahum bagi mereka, suku Nahdi, fil mali, di dalam hartanya, wal waladi, dan di dalam anaknya. Man, kepada orang, aqoma sholata, yang telah menegakkan sholat, kana musliman. Man aqoma sholata, barang siapa menegakkan sholat, kana musliman, maka dia itu muslim. Waman ata zakata, dan barang siapa menegakkan zakat, kana musinan, maka dia itu orang yang baik, muslim. Wa syahidah, barang siapa bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, kana mukhlison, maka dia orang yang mukhlis, yang ikhlas, suci. Lakum ya bani Nahdid, bagi kalian wahai bani Nahdid, wadawa'i usyiriki, itu para bendaharaan perjanjian. Walakum ya bani Nahdid, bagi kalian, artinya kalian boleh memperoleh wadawa'i asyiriki, tentang perjanjian tentang perbendaharaan di dalam perjanjian. Wawadha'iul milki, dan peraturan hak harta milik. Artinya bagi mereka orang-orang Nahdi itu mereka boleh memiliki, ya, boleh mereka akan memiliki daripada perbendaharaan di dalam perjanjian. Oleh itu ditentukan, oh ini buat kamu, gitu kan. Dan peraturan tentang kepemilikan. La tulqit fi zakati, janganlah kalian menahan fi zakati, di dalam mengeluarkan zakat. Nah, la toto ini bahasanya, bahasa Nahdi, kan kalau ini yang amsaka kan gitu, masak amsaka. Nah, tapi di sini la toto. Al toto. La tulqit, janganlah kalian menahan fi zakati, dalam tentang zakat. Wa tulhid fil hayati, dan janganlah kalian melenceng fil hayati, di dalam kehidupan dunia. Artinya harus lurus kalian, jangan melenceng daripada aturan-aturan Allah. Wala tatasaqal, dan jangan kalian malas anis sholatin, daripada sholat. Nah, ini surat Nabi Muhammad SAW kepada suku Nahdi. Wa kataba lahum fil wazifatil fardhati, dan Rasul pun telah menulis surat, ya, bagi mereka, bagi suku Nahdi juga, ya, Nahdi. Fil wazifatil fardhati, tentang wazifah, pekerjaan-pekerjaan yang fardu, yang harus dilakukan sehari-hari. Wazifah itu kebiasaan yang wajib, yang sehari-hari. Walakumul fariidhu, dan bolehlah buat kalian al-fariidhu, binatang yang cepat tua. Wal farishu, wa farisu, dan paris, yaitu binatang yang tua, sakit dan cacat. Walakum, dan boleh bagi kalian al faridu, binatang yang tua, ya. Wal farishu, dan binatang yang tua, cacat, dan sakit. Artinya tak boleh dipakai zakat nih, ya. Wa dzul inan, dan dzul inan, binatang yang berkekang. Ar-rokubu, yang bisa ditunggangi. Wal guluwul zobisu, dan sukar ditunggangi. Wal guluwul zobisu, dan binatang yang sukar ditunggangi. La yumna'u sar hukum, nggak boleh dicegah, dilarang sar hukum di tempat pengembalaannya. Ini untuk menunjukkan bahwa ini perkataan ini adalah perkataan untuk suku Hamdan, ya, Nahdi, ya. Yu'dodu, ditebang, tol hukum akan pohon
pohon yang besarnya. Wala yuqdadu, yang nggak boleh tebang tol hukum akan pohon yang besarnya. Tadi wala gulu wa gomisu, dan binatang-binatang tadi yang berkakak yang mudah ditunggangi dan yang sulit ditunggangi, la yumna'u asal hukum, nggak boleh dilarang ke tempat pengembalaannya begitu, di dalam pengembalaannya untuk si binatang ternak ini bisa makan ya. Wala yuhbasu dar hukum, dan gak boleh ditahan dar hukum akan apa nih dar hukum teh, binatang yang banyak air susunya ya. Layuh basu, gak boleh dilarang dar hukum akan binatang yang banyak susunya malam tuhimu, selama kalian tidak menyembunyikan arima kok akan kemunafikan. Walayuh basu dar hukum, dan boleh ditahan akan susu, akan binatang yang bersusu ya. Malam tudmiru, selama kalian tidak menyembunyikan arima kok akan kemunafikan. Watakul ribako, watakul ribako. Nah ini katanya ini peribahasa ya, artinya jangan membatalkan perjanjian ya. Watakul ribako artinya ribako memakan riba, artinya adalah jangan membatalkan perjanjian gitu. Ribak itu binatang ternak yang dilepas ya, dan lepas dari ikatannya, itu rimakto. Jadi kau artinya kau jangan memakan binatang ternak yang dilepas ikatannya, artinya kau jangan jangan melanggar perjanjian gitu ya, itu artinya, atau jangan membatalkan perjanjian. Watakul ribako itu adalah kalimat atau kata mutiara ya, kata peribahasa. Jangan memakan binatang ternak yang dilepaskan, artinya adalah jangan melanggar atau jangan membatalkan perjanjian. Mana akoro falahul wafa'u, barang siapa yang meneguhkan ya, mengakui ya perjanjian, meneguhkan perjanjian, falahu wafa'u, maka boleh bagi dia wafa'u untuk menyempurnakannya, menunaikannya. Bila hadi, dengan perjanjian, wazimati, dan dengan tanggungan. Artinya untuk membuat perjanjian itu pakai tanggungan biar nanti mereka itu apa namanya bisa menunaikan. Jangan hanya dengan perjanjian saja, tapi dengan zimah, pertanggungjawaban, ada tanggungannya. Waman aba apalagi rawatu. Dan barang siapa yang aba, yang enggan untuk mengakui perjanjian ya, falahi, maka mudarat buat dia rawatu akan jizyah. Nah, kalau nggak mau pakai wajib bayar jizyah. Kalau nggak ya silakan ikuti perjanjiannya. Wa min kitabihi Liwa'il bin Hujr, dan daripada suratnya Nabi Muhammad SAW Liwa'il bin Hujr kepada Raja Wa'il bin Hujr, akhir Abahilati, kepada raja-raja kecil Al-Bahilati yang meninggalkan kerajaan-kerajaannya. Wal auroi, dan orang-orang apa nih, orang-orang kampung. Al-masyabibi, yang yang ada di Arab. Sehingga setiap suku yang Rasulullah SAW itu berbeda-beda ya bahasanya. Dan itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW diajari tentang bahasa-bahasa yang ada di Arab. Demikian teman sekalian, mohon maaf bila kesalahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.